Ini Den, selamat malam Abang. Ya, malam Bang. Abang Kristen Bang? Selamat malam semuanya. Selamat malam Bang. Malam saudara. Ya, saya Katolik, tinggal di Makassar. Silakan. Ya. Silakan Bang. Ya, saya hanya naik saja mendengar-dengar. Saya salut dengan diskusi ini karena diskusi ini bukan membangun sebuah perdebatan, tetapi hanya diskusi biasa untuk mencerdaskan semua umat yang Muslim mendengar narasi Muslim, yang Kristen mendengar narasi Muslim, Kristen, seperti itu. Silakan Bang, Masya Allah. Ya. Mungkin dengan izinnya saya naik di sini, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Asti sesuai nama akun saya. Saya asal dari NTT. Saya tinggal di Makassar, daerah Sudiang. Berdekatan kita berarti. Iya, saya agama Katolik. Saya di paroki Sudiang. Iya, dekat rumah saya itu Bang, samping kompleks perumahan. Oh iya, baik. Saya di sini mungkin saya diizinin untuk naik sebatas saya mendengar saja diskusinya. Saya tidak bawa konsep tentang perdebatan, tetapi saya ingin mendengar diskusinya karena dalam diskusinya itu memotivasi semua kalangan Kristen maupun Muslim, karena di rumpun keluarga saya juga ada yang Muslim, seperti itu Bang Cuma dan teman-teman yang lainnya. Iya, baik. Sejatinya memang komal-komal apologet Islam itu sifatnya menuntun dan mengarahkan. Ya. Hanya saja biasa ada teman kita itu ngeyel, saking ngeyelnya dia menyalahi data yang ada dalam Bible. Kita mau ngajak diskusi menggunakan Al-Quran, mereka nggak akan mungkin paham. Maka satu-satunya adalah Bible yang ya bahasa Indonesia yang kita semuanya paham. Cuman yang kita temukan di lapangan, terkadang justru saudara Kristen ini yang menyalahi data yang ada di Bible. Seperti itu kawan. Oh ya, contohnya itu seperti apa? Contoh gini, ketika ditanya, apakah Tuhan itu satu? Satu. Itu setuju kita, Tuhan itu satu. Apakah Allah itu satu? Satu, kan gitu. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai data, kita tanya nih, apakah Yesus itu Tuhan? Tuhan. Apakah Bapa Tuhan? Tuhan. Apakah Roh Kudus itu juga Tuhan? Tuhan. Ada berapa Tuhan? Tetap satu. Memang betul tetap satu Tuhan itu. Cuman menyalahi data. Data apa yang saya maksud? Coba saudara sesekali lihat di dalam kitab 1 Korintus 8 nomor 6. Apa yang diterangkan di sana? Kalau saya orang Kristen, saya pasti paham karena pendekatan akal yang saya gunakan. Tapi Kristen polanya tidak begitu. Kristen yang tertulis itu tidak diimani. Yang diimani itu adalah doktrin dan dogma. 1 Korintus 8 nomor 6 kita dengarkan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau ditanya orang Kristen, apakah Bapa itu Tuhan? Tuhan, padahal sudah jelas satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Berarti Bapa bukan Tuhan, Roh Kudus juga bukan Tuhan, dan hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Berarti Yesus bukan Allah, Roh Kudus juga bukan Allah, karena Allah cuma satu dan Tuhan cuma satu. Poinnya itu di situ. Nah, sekarang kalau ditanya orang Kristen, apakah Bapa itu adalah Tuhan? Tuhan, padahal jelas-jelas datanya, dan hanya memiliki satu Tuhan, yaitu Yesus. Bapa bukan Tuhan.
Ya, Bapa itu adalah Allah. Dan Yesus bukan Allah, tetapi dia adalah Tuhan. Itu data 1 Korintus 8 nomor 6. Silakan. Ya, oke, baik. Saya sepakat dengan pernyataan Abang Juma. Sangat luar biasa. Bapak bukan Tuhan, tetapi menurut pandangan orang Katolik, Bapak itu sang pencipta alam semesta. Bang Hendi, dua kali kena tombak. Saya sepakat. Padahal diem Bang Hendi. Ya, Bapak itu sang pencipta alam semesta, benar. Cuma kadang-kadang teman-teman dari kalangan Muslim sering menyudut atau menyalahkan itu, bukan menyalahkan, menyatakan Yesus itu utusan, Yesus itu hamba, Yesus itu guru. Kami sebagai orang Katolik baik fine-fine saja, tidak membantah itu, karena memang dalam sisi kemanusiaannya Yesus mengajar sebagai manusia, dia adalah hamba, bahkan dia menyatakan hamba tidak lebih daripada Tuhan, seperti itu. Jadi kita itu fine-fine saja mengikuti pernyataan Yesus. Nanti ketika dia menyatakan pergilah ke seluruh bangsa, baptislah semua murid, pergilah ke seluruh bangsa, baptislah muridku dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, dari situlah kita terima materi bahwa kita ini dibaptis dalam nama Allah, Anak dan Roh Kudus. Jadi itu finalnya materi yang diberikan oleh Yesus untuk kalangan pengikut Yesus, seperti itu. Jadi sekalipun dari teman-teman di luar Kristen yang menyatakan Yesus bukan Tuhan, itu tidak sangat mengurangi semangat keyakinan atau keimanan kami sebagai orang Katolik maupun pengikut Yesus. Itu sangat tidak mengurangi pendekatan kami, bahkan keyakinan kami untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Mungkin seperti itu saja penjelasan saya, Bang Juma, dan bapak-bapak yang lainnya. Oke, baik. Gini kawan, saya berharap saya berdiskusi dengan orang Katolik yang lebih mengedepankan disiplin ilmu. Ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Artinya murid-murid dimintai pesan agar supaya waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Apa yang saudara pahami di situ? Baik, terima kasih Bang Juma. Jawaban saya itu di tengah-tengah. Rasul Petrus, Paulus, Nabi Muhammad, bukan itu yang dimaksud sama Yesus. Itu jawaban saya. Kalau Nabi Muhammad itu sudah pasti bukan, karena Nabi Muhammad tidak hidup di abad itu. Ya, sedangkan yang didatangi oleh si penyesat ini adalah murid angkatan pertama. Ya. Berarti harus ada yang menggenapi, harus ada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus. Karena kalau tidak ada, berarti penggenapan Yesus, berarti nubuatan Yesus ini tidak terjadi. Ya, tidak tercapai lah. Yes. Tidak tercapai. Berarti kalau tidak tercapai, bisa jadi dia terindikasi nabi palsu, karena bernubuat, nubuatannya tidak tercapai. Berarti
harus tercapai. Dengan kata lain, harus ada penyesat yang datang kepada abad pertama, kepada murid-murid Yesus yang membawa-bawa nama Yesus. Nah, kalau Anda mengatakan itu bukan Petrus, itu juga bukan Paulus, lalu siapa? Ya, saya hanya mengkonfirmasi pertanyaan Bang Juma dengan jawaban yang itu. Jawaban itu bukan ditujukan kepada Petrus, Paulus, dan Nabi Muhammad. Jadi terserah saja argumen Bang Juma itu mau jatuhkan di Rasul siapa, ayat di mana, terserah saja, karena jawaban saya itu di tengah-tengah tidak menjatuhkan ketiga nama yang saya sebut tadi, baik Petrus, Paulus maupun Nabi Muhammad. Seperti itu, Bang. Iya, oke. Kalau Nabi Muhammad itu udah pasti bukan. Nah, sekarang permasalahannya di situ dikatakan begini, mereka akan menyesatkan banyak orang. Abad pertama dan kemudian mereka di abad pertama ini menyesatkan banyak orang. Nah, kalau kita lihat polanya, tidak ada kemudian Petrus mengaku diutus kepada non-Yahudi. Tidak ada Yohanes mengaku diutus kepada non-Yahudi. Tidak ada Andreas mengaku diutus kepada non-Yahudi. Tidak ada kemudian murid-murid yang lain, Matea, diutus kepada non-Yahudi. Sedangkan Paulus sendiri mengaku nih diutus sebagai utusan untuk non-Yahudi. Dan satu-satunya kandidat yang memiliki pengikut banyak yaitu Paulus. Sedangkan Yesus menubuatkan dia akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, pola ini kalau kita jabarkan, siapa yang memiliki pengikut banyak? Ya. Selain daripada Paulus. Kalau bukan Paulus menurut saudara saya ini, lalu siapa yang memiliki pengikut banyak, di mana pengikut itu disebut sebagai pengikut Kristus? Ya. Itu siapa, Pak? Silakan. Saya jawab sesuai kapasitas saya ya, Bang Juma. Kalau tidak memuas, jawaban saya tidak memuaskan Bang Juma, yaitu keterbatasan manusia saya dan kapasitas saya sebagai manusia biasa, Bang. Ya, mengenai pengikut ajaran ya, bukan penyembah. Ya jelas ajaran Paulus itu sangat mempengaruhi dunia. Karena kenapa harus demikian? Ketika di Damsyik itu cahaya itu nampak kepada dia dengan bunyi seperti, kalau saya salah sebut mungkin bisa dibenarkan di kisah para rasul berapa ya. Cahaya itu nampak kepada Paulus dan Paulus melihat cahaya itu dan merebah ke tanah. Lalu cahaya itu dengan suara berbunyi, "Kenapa engkau menganiaya aku, Paulus?" Jawab Paulus, "Engkaukah Tuhan?" Dan seterusnya. Jadi dari situ Paulus itu mewartakan, mengisahkan kesaksiannya di kisah para rasul sampai di Wahyu itu sedemikian itu. Kalau memang penjelasan saya ini kurang detail, bisa diundang teman-teman yang lain di bawah untuk menjelaskan lebih detail, Bang Juma. Baik, saudara. Terima kasih atas paparan saudara. Jadi gini, ketika ada sosok yang datang kepada Paulus mengaku, "Akulah Yesus yang kamu aniaya," bukankah itu justru adalah penggenapan nasihat Yesus kepada muridnya? "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Kristus." Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, ternyata
ada benar sosok yang datang tuh ngaku Yesus Kristus dan datangnya kepada Paulus. Pertanyaannya, apakah ini si penyesat yang datang yang dinubuatkan oleh Yesus atau bukan? Atau itu Yesus asli? Atau itu justru penyesat yang dinubuatkan Yesus? Silakan. Oke, baik. Kalau untuk memastikan itu Yesus atau hanya sebuah godaan yang dinubuatkan Yesus untuk menjebak Paulus sehingga dunia ini bisa mengikuti Paulus, itu buktinya kita bisa kembalikan ke sejarah. Bagaimana cara meneliti hal ini sehingga bisa menjadi pembukuan, bahkan menjadi kitab suci. Itu kita harus kembalikan ke original teks dan penelitian sejarah. Mungkin jawaban saya seperti itu, Bang Juma. Iya. Jadi Yesus menubuatkan datangnya penyesat mengaku Yesus Kristus. Paulus mengaku kedatangan Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus ini yang datang kepada Paulus ini mengajarkan Paulus 13 kitab. Kitab yang ada di dalam genggaman Paulus ini kemudian isinya menubuatkan, menjelaskan, menerangkan, dan membatalkan hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Sedangkan kalau kita lihat pengajaran Yesus sendiri, itu dia mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Nah, Paulus bukan hanya mengajarkan membatalkan yang paling terkecil, malah dia batalkan seluruhnya. Berarti yang datang kepada Paulus ini sudah diduga dengan indikasi kuat bahwa itulah penyesat tersebut. Kenapa? Karena bertentangan dengan ajaran Yesus. Bahkan nubuat Yesus dalam Matius 5 nomor 19 tergenapi, bahwa dia akan menempati tempat terhina. Di dalam Filipi Efesus 2 nomor 15 dia mengatakan begini, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Artinya Paulus membatalkan hukum Taurat seluruhnya, dan itu dia ajarkan kepada orang-orang Kristen pengikutnya. Nah, bukankah ini indikasinya sudah terjawab bahwa Kristus palsu atau aslikah yang datang kepada Paulus? Maka lihat ajarannya. Ternyata ajarannya bertentangan dengan ajaran Yesus anak Maria. Maka kesimpulan saya, diduga yang datang kepada Paulus mengajarkan agama Kristen itu adalah Kristus palsu. Ya, oke, baik. Terima kasih Bang Juma. Diskusi kita mungkin di lain waktu kita bisa lanjut lagi dengan konsep yang lain, karena diskusi kita ini berlangsung tentang nubuatan Yesus mengenai Kristus palsu atau Mesias palsu. Kita sudah bisa menggambarkan sebagaimana kapasitas kita masing-masing. Nanti di bawah yang menilai seperti apa kemampuan kita dalam membuka konsep Mesias palsu atau Kristus palsu ini. Tetapi perlu diingat bahwa peneliti semua kesaksian Paulus ini, bagi saya mungkin 90% itu 90% ya terjadi hal seperti itu, sehingga berani-beraninya dikitabkan, bahkan dibukukan untuk diberitakan ke seluruh dunia. Makanya sebelum cahaya itu nampak ke Paulus, Yesus berpesan, pergilah dan baptislah seluruh bangsa muridku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mungkin demikian dulu Bang Juma. Beranjak ke konsep lain dulu sama teman-teman yang lain, saya menyimak dulu.
Ya, baik, silakan. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Tapi saya ingin kemudian memberikan kesimpulan terkait dengan penjelasan saudara yang terakhir. Yesus itu tidak pernah membaptis satu manusia pun. Dan Yesus ketika membaptis, dia hanya membaptis dalam nama Bapa. Dia tidak dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu tak ada. Ya, benar. Artinya, ya kalau saya melihat Yohanes pengikutnya nggak ada, Lukas nggak ada, Markus nggak ada, Matius nggak ada, Petrus nggak ada. Satu-satunya kandidat yang pengikutnya banyak itu hanya Paulus. Mungkin sampai di sini dulu Bang Juma. Siapa teman-teman mau naikkan dulu. Siap. Untuk beranjak ke tema yang lain supaya diskusi ini berlanjut dengan mulus, terang, dan kondusif. Ya, di sini ada, ya sama-sama Bang. Di sini ada Rabi Yahudi. Ini saudara pemimpin. Dia ini S3 di Vatikan. Silakan saudara pemimpin Kepas. Dibuka mute-nya. Saudara Kepas. Kepas. Bang Kepas. Malu dia kayaknya. Bang Kepas lagi mute dia kayaknya. Dibuka mute-nya. Dibuka. Bang Kepas. Lagi dikepang rambutnya dia. Dia kan gondrong juga ini si Kepas ini. Bang Handi, tolong diperiksa nadinya dulu, saudara pemimpin. Dia mungkin lagi sedikit jauh dari handphonenya atau dari perangkatnya karena barangkali. Iya, biasanya kalau dia hadir di Komal dia berikan mata kuliah sampai 7 SKS biasanya. Baru kali ini dia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, benar. Silakan. Saudara Kepas, silakan Saudara Kepas. Alhamdulillah. Waduh. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita bisa berkumpul di Komal ini. Wah, Kapan syahadatnya ini? Tinggal ikutin gerunda. Asyhadu. Berat Kepas ini berat. Silakan di ini dulu, saya bikin kopi dulu ya, campur masako ya teman-teman. Silakan. Ya, Kang Rizal, monitor. Kang Rizal. Kalau saya nanti masuk Islam, saya masuk angin. Tanya aja Bang Hendy. Islam kan nggak membawa kita ke surga. Yesus yang bawa ke surga. Ya, silakan Imrus, masuk Imrus. Kang Dito, monitor Kang Dito. Yesus lah. Yesus kan Tuhan. Yesus kan Tuhan. Saya sedikit. Bang Kepas, saya sedikit ya sama saudara kita Kristen ini, Bang, ini kan gini loh. Kalau Anda mengatakan Yesus itu juru selamat, ya, ketika Yesus bersama murid-muridnya ketemu pohon ara, ya, ini Yesus nggak usah mikirin dirinya sendiri. Dia berpikir ya kalau murid-muridnya itu lapar. Berpikir nggak dia kalau murid-murid itu lapar saat itu? Berpikir tak tahu lah, Tuhan Yesus tahu. Nah, kalau nggak tahu, kok nggak ada solusinya pada saat itu? Ya, ada. Kalau dia benar Tuhan, kan orang itu kan selamat. Ya, dia cari dong makanan yang lain. Apa kek? Kan ya, dapat ketemu secara Ponara. Mana? Kan Ponara dikutuk. Kalau dia Tuhan, ya
Dia cari solusi yang lainnya. Dia selamatkan muridnya. Muridnya aja gak bisa selamatin, apalagi Anda. Kami kan udah ditebus Silakan. dengan darah Yesus. Darah siapa Kepas? Darah Yesus lah. Kami kan bisa masuk surga kan karena penyalipan itu. Kalau enggak, karena kasih karunia Tuhan Yesus. Oh, berarti Bukan Tuhan, karena kebaikan kami. Tuhan Kepas nggak ini ya, nggak selamat ya? Kan dia bangkit dari antara orang mati. Kan dia bangkit, Yesus itu. Siapa yang membangkitkan? Macet. Kan Yesus itu kan Tuhan, dia kan bangkit sendiri. Macet. Tetel layar, teman-teman, sampai tetel layar. Kencangkan sampai 1 M. Berkali-kali kena peringatan dari tadi. Bang Henry monitor, Bang Henry Silebes. Bang Dito monitor. Bang Hendy kurasa udah ketiduran dia itu. Bang Kaisar Nero monitor. Oh, kenapa bang? Kenapa Pak Ustadz? Monitor paman. Enggak, ini ada Kepas ini di sini. Oh, Turunnya masih Pak, ya. bikin kopi campur masako. Iya, kita naikkan dulu pakai pas ya. Iya. Jadi gini ya. Gimana? Banyak, bukan hanya Islam aja yang menyangkal Yesus itu Tuhan. Hindu, Buddha, Konghucu, gak apa-apa. Apa? Menyangkal apanya, Kita Pak? juga nggak. Menyangkal apanya? Ya kan bahwa Yesus itu kan Tuhan, tapi kan nggak Oke. percaya. Pernyataan Yesusnya ada bahwa Yesus Tuhan. Adalah Yohanes 13 ayat 13. Oke, Yohanes 13:13 itu kan Yesus Tuhan karena terjemahannya kan? Di Alkitab ini kan, di LA ini kan, Alkitab ini kan Tuhan, tulisannya nggak Tuhan. Iya, karena terjemahannya. Iya, memang kan Alkitab itu kan terjemahan, diterjemahkan oleh LAI. Iya. Isinya kan semua Kalau- terjemahan itu. Kalau secara teks aslinya, Tuhan. lu kurios itu Pak. Ya, kalau Koreos memang Tuhan, tidak Nah. masalah. Ini aja tahu nih, Ya, Abang Niden. ya Koreos memang Tuhan, tetapi dikuatkan lagi dengan ayat-ayat yang lain. Hmm. Kata Yesus di Yohanes 8 ayat 28 kan nggak salah itu. Yohanes 8 ayat 28 kita buka Yohanes 8 Ya. 28. Itu kata Yesus di situ, sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Itu kan Oke. pernyataan Yesus sendiri, bukan penerusan seperti Lukas, Markus, Yohanes dan Matius. Tapi itu pernyataan Yesus sendiri. Jadi Oke. Jadi sangat karena dia ada sebelum Abraham jadi, kemudian menjadi Tuhan. artinya itu kan Artinya? korelasinya bisa dikorelasikan dengan Yohanes 1, pada mulanya adalah firman itu telah menjadi manusia dan menjadi daging dan tinggal di antara kita. Itu sangat Pernyataan siapa Yohanes 1 ayat 1 itu? ya. Jadi pemahaman kita sebagai pengikut Yesus itu seperti itu pemahamannya.
Kalaupun Iya. pemahaman abang Tadi mengenai tidak sampai mengenai ke situ, itu mengenai tidak masalah. Yesus berkata, "Aku sudah ada sebelum Abraham," itu perkataan Yesus. Ya, Nah, terus pada saat Yesus berkata, pada saat apa namanya? Ya, Yohanes 1 ayat 1 itu perkataan siapa? Pernyataan Yesus atau bukan pernyataan Yesus? itu pernyataan Yohanes, karena Nah, memang bukan pernyataan Yesus. itu pernyataan Yohanes. Yohanes 1 ayat Yohanes itu pernyataan Yohanes, tetapi Yohanes pun dinubuatkan sebelum masuk ke Injil supaya dia menyampaikan dan memberitahukan tentang kedatangan Mesias di kemudian harinya. Seperti itu, Bang. Kalau salah, koreksi salahnya ya, karena saya ini bukan teologi Alkitab, tapi saya orang terpelajar juga, Bang. Iya. Jadi kalau mau mengenal Yesus itu berarti kan sebenarnya harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Misalnya Ya, ya dalam apa namanya? Dalam Matius 10 nomor 40, barang siapa menyambut kamu, ya menyambut aku, barang siapa menyambut aku, dia menyambut dia yang mengutus aku. Artinya Yesus ini utusan. ya, Kan begitu. Mengenal Ya. Yesus itu, ya kan? ya, Kita mengenal Yesus. ya. Nah, kemudian di ayat 41-nya masih di Matius 10, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Ya. Nah, lagi-lagi ini menurut Yesus nabi. Betul ya, Pak? Ya, Nah, betul. kemudian di dalam Yohanes 14:28, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah, di sini Yesus jelas memisahkan diri atau menyatakan perbedaan dirinya dengan Bapa yang adalah Tuhan langit dan bumi. Ya, Begitu. benar. Jadi kalau seandainya teman-teman atau saudara-saudara Kristen ini mau menyangka Yesus itu adalah Tuhan, dari 3 pernyataan Yesus yang saya kutip malah menunjukkan Yesus itu bukan Tuhan. Nah, makanya saya tadi tanya, kalau Bapak mau mengatakan Yesus itu Tuhan, itu menurut pernyataan Yesus apa bukan pernyataan Yesus? Ya, kalau kita memandang semua pernyataan Yesus, itu kita bisa menggalinya dari Injil Yohanes, karena di sana pun Yohanes menyampaikan juga demikian. Ketika di pembaptisan di Sungai Yordan, Yohanes menyatakan, inilah anak domba Allah yang saya maksud, atau inilah orang yang saya maksud. Dia sudah ada sejak semula, sebelum aku dilahirkan. Artinya sebelum Yohanes lahir, para nabi sudah nubuatkan bahwa Mesias akan datang. Mesias ini siapa? Seperti itu. Tetapi di kemudian hari malaikat itu datang ke Bunda Maria. Saya di mute dari tadi ya. Ya, Mesias ini Tuhan atau manusia, Pak? Mesias itu kalau ke bahasa Indonesia itu juru selamat lah, Mesias ini Penyelamat. Tuhan atau manusia, Pak? penyelamat. Ya, dalam kelahirannya melalui Bunda Maria, ya dia manusia seperti kita, Bang. Ya, Bapak tentu tahu gelar Mesias ini bukan cuma diselamatkan kepada Yesus gitu ya. Ada Daud juga disebut sebagai Mesias. Betul. Nah, Ya, betul. makanya saya tanya, gelar Mesias ini disematkan kepada Tuhan atau kepada manusia? Kepada manusia Yesus. Kepada manusia. Nah, makanya tidak pernah ada Tuhan mendapatkan gelar Mesias.
Nah, tadi Bapak mengatakan mengenai Mesias. Mengatakan Yesus Mesias itu tidak membuktikan Yesus itu Tuhan, Pak. Ya, itu kan dalam nubuatan di Perjanjian Lama. Jadi kata Mesias itu masih nubuatan, tetapi ketika dekat waktunya malaikat itu datang menyampaikan kepada Maria, bukan pakai nama Mesias, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Immanuel, artinya Immanuel, Allah beserta kita. Nah, seperti itu kalau bahasa teks Ibrani-nya. Nah, seperti itu, Bang. Kalau saya salah, teman-teman di bawah Poinnya apa? Poinnya apa? Ya. Ya, poinnya apa? Ya, poinnya di situ Allah beserta kita itu ya berarti Allah yang tidak kelihatan tadinya bisa kelihatan melalui kemanusiaan Yesus, seperti itu. Kalau saya salah, mohon maaf. Saya nggak usah mohon maaf, Pak. Kalau Bapak yakin itu tinggal dibuktikan aja dengan dalil-dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya ya berarti memang Bapak salah gitu kan? Iya. Ya, karena kalau salah di situ, itu kan saya memberikan konfirmasi kepada Bapak sesuai data yang ada. Data yang ada tidak membuktikan Yesus itu Tuhan. Ya, kalau kita membuktikan Yesus itu Tuhan, berarti kita harus menyeberang dari Perjanjian Lama dan masuk ke Perjanjian Baru. Ya, silakan. Matius sampai ke Wahyu, seperti itu, apa? Iya, boleh, Pak. Silakan, Pak. Kalau ada silakan. Ya. Oke, baik. Saya ingin supaya Anda juga memberikan respon yang positif tentang penyampaian malaikat kepada para gembala pada saat itu. Malaikat itu menyampaikan kepada para gembala, menampakkan diri kepada para gembala pada saat itu, jangan takut. Ini yang mana, Pak? Ayatnya dikutip dulu, Pak. Ayatnya dulu baru kita bahas. Ayatnya itu di Lukas 2 ayat 11 sampai ayat berapa ya, kalau saya agak lupa ya. Lukas 2? Iya, Lukas 2 ayat, pokoknya ayat 1 lah sampai ayat belasan, seperti itu. Oke. Kenapa, Pak? Di sini kenapa? Ya, bunyinya seperti ini, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Dari situ ini, Pak. Saya tanggapi dulu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Berarti kan Kristus ini kan Mesias, Pak, ya? Iya, Kristus Tuhan. Tadi kita sempat membicarakan ini. Mesias ini gelar yang diberikan kepada Tuhan atau kepada manusia, Pak? Ini sebenarnya gelar ini, ya kalau menurut saya ini diberikan kepada manusia Yesus, bukan kepada manusia. Bukan cuma Yesus, kan tadi kita sudah sepakat bahwasanya Daud juga Mesias, Pak. Iya. Berarti kan hari ini telah lahir bagimu, yaitu Mesias, atau dalam kurung ya, dalam artian lain yaitu manusia yang diurapi. Nah, Tuhan di sini merujuk kepada Kyrios, Pak, atau Tuan, atau junjungan, atau pemelihara. Kita coba terjemahkan secara tekstual, Pak, bukan melalui yang LAI ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu yang diurapi Tuan, ya. Ini kan ada koma ya. Yang diurapi, Kristus ini kan yang diurapi ya. Yang diurapi, kemudian ada Kyrios, yaitu Tuan di kota Daud. Jadi nggak ada Tuhan, Pak, kalau kita menerjemahkannya dengan baik. Gimana, Pak? Baik, Bang. Saya boleh jujur kepada Abang dan teman-teman di bawah. Kalau
original teksnya mengenai Lukas itu, saya boleh jujur malam ini saya belum dapat original teksnya seperti apa bunyinya, tetapi kita ini lahir di Indonesia dan harus kita mengikuti KBBI, artinya kamus besar itu yang diterjemahkan. Jadi sekalipun salah, yaitu bukan salah pengikutnya tetapi salah KBBI-nya atau salah LAI-nya, seperti itu. LAI-nya yang salah. Oke, Bapak sekarang salahkan LAI berarti ya? Jadi bagaimana ya ceritanya? Karena kalau setelah tahu bahwa LAI salah, Bapak masih mau pakai ayat ini untuk menganggap Yesus Tuhan, Pak? Kalau masalah kurios, Tuhan, junjungan, guru, itu kalau bagi kami orang Katolik itu tidak masalah sekali. Kalau kata Bapak ini salah LAI, tapi kok tidak masalah? Kalau maksud saya sekalipun itu salah, tetapi kita tetap ikuti apa yang disampaikan Yesus, karena selain ayat-ayat itu ada pesan juga, baptislah mereka dalam nama Anak, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terus ada pernyataan Yesus di ayat lainnya, jika kamu meminta sesuatu di dalam namaku, aku akan melakukannya. Berarti benar. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Berarti tujuannya tujuannya kepada siapa, Pak? Ya, artinya kita mau sampai kepada Allah, berarti harus kepada Bapa di situ, kepada Bapa melalui Yesus, karena seumpama Pak. Sebentar Pak Niden. Ya, Pak Niden ada di sana, paspornya ada di Yesus. Ya, sebentar. Kalau seumpama nih kan ada tamu ya datang melalui Yesus. Tujuannya ketemu dengan Bapak. Setelah bertemu dengan Bapak, Yesusnya kan udah kelar kan, udah nganterin, udah selesai tugasnya berarti kan? Ya. Tugas Yesus untuk mengantarkan tamu kepada Bapak ini kan berarti sudah selesai. Ya. Nah, berarti bukan Yesus kan yang menjadi tujuan. Ya. Nah, anggaplah kita ini sedang datang ke kerajaan di suatu daerah gitu ya. Mau bertemu rajanya. Nah, yang mengantarkan kita dari pintu masuk ini adalah Yesus misalkan, atau siapalah ya, Mr. Y misalnya. Mr. Y tolong antarkan nih, ada tamu raja, bertemu raja. Nah, setelah diantarkan ya udah selesai kan, yang ditemui raja bukan Mr. Y, Pak. Iya. Iya. Itu. Ya, oke, baik, Bang. Kenapa Yesus berani mengatakan seperti itu? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Karena ya dia berani karena dia memang ini, Pak, memang pesuruh kan. Sabar, Bang. Sorry. Kenapa saya harus sanggah ini? Karena sebelum Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, itu karena terkonfirmasi dengan ketika Yesus di Bukit Zaitun atau di bukit mana itu, suara dari langit yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia berarti betul. Berarti ayat ini ada korelasinya dengan pernyataan. Berarti harus dengarkan Yesus ya, Pak ya? Ya, seperti itu. Sekarang begini, Pak, pada saat Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 3 ya, saya coba kutip supaya tidak salah. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka berarti mereka ini kan merujuk kepada domba-domba yang hilang atau ya dari Bani Israel, atau intinya Bani Israel lah. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau ini merujuk kepada sosok Bapa ya. Mengenal Engkau satu-satunya Theos yang benar. Ya. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Kan begini kata Yesus, Pak. Kan Bapak harus mendengarkan ucapan Yesus, betul? Iya. Kata Yesus ini satu-satunya Theos yang benar adalah Engkau, yaitu Bapa yang di langit itu, yang di surga kan gitu. Iya.
Tidak pernah Yesus mengatakan bahwasanya Theos yang benar adalah dirinya sendiri, melainkan dia hanya utusan. Nah, kenapa Bapak Niden masih ngotot mentuhankan Yesus? Oh iya, kita harus kita mentuhankan Yesus itu Karena ucapan Paulus. Bukan, tanya dia. Yang manakah yang Tuhan antara Bapa dan Yesus? Bukan, salah. Menurut pandangan gereja, baik Protestan. Jangan pandangan gereja, Pak. Tadi Bapak bilang harus mendengarkan ucapan Yesus, betul ya? Benar, iya. Dengarkanlah dia, kan begitu kata Bapak. Iya, mengutip ayat tadi. Iya, nah, betul. sekarang kita mari dengarkan apa yang Yesus katakan, jangan yang gereja katakan, Pak. Yang Yesus katakan baik. apa? Iya, siap. Iya, itu gereja kan itu kan penerusan. Ya, itu kita kesampingan dulu, Pak. Kita kesampingan dulu karena kita megang bukunya sama-sama nih. Bapak pegang buku Bible, saya pegang. Nah, kita bedah nih, mana yang harus kita dengarkan dari Yesus itu yang mana? Iya. Nggak usah difilter dulu sama gereja, Pak. Takutnya nggak ini gitu. Iya, kalau kita masuk ke gereja itu versinya itu gini saja, Pak Niden, ayat mana yang harus saya dengarkan dari ucapan Yesus itu yang mana? Kan Bapak bilang saya harus mendengarkan ucapan Yesus kan? Betul? Iya. Nah, coba ayat mana yang perlu saya dengar dari ucapan Yesus? Silakan Bapak keluarkan. Kalau pengajaran Yesus untuk dilakukan itu yang berharga sekali di muka bumi ini, yaitu saling mengasihi, berdoalah bagi orang yang membencimu, dan kasihilah sesamamu. Nah, itu kan tidak membuktikan ketuhanannya, Pak. Bapak kan di sini sedang berkata-kata mengenai pembuktian bahwa Yesus Tuhan. Kalau masalah harus berbuat baik ini, berbuat baik itu, kami yakin namanya Yesus sebagai nabi, sebagai utusan ya. Pasti dia mengajarkan perbuatan baik, tapi masalah dalam hal pembuktian bahwa Yesus itu Tuhan, Bapak mau keluarkan ayat yang mana lagi untuk saya dengarkan? Oke, baik. Begini, Bang. Kalau menurut Abang di Lukas 2 tadi yang saya maksud itu, gini, yang itu mau membuktikan Yesus Tuhan adalah Pak Niden kepada saya. Ya. Nah, tadi Bapak bilang, inilah anak yang kukasihi, ya, merujuk kepada kutipan ayat, kepadanya lah aku berkenan, ya kan, dengarkanlah dia, kan begitu. Itu artinya baik Bapak Niden maupun saya harus mendengarkan apa yang Yesus katakan. Nah, coba sampaikan kepada saya apa sih yang Yesus katakan mengenai ketuhanan dia, ada nggak? Keluarin ayatnya. Kalau di ayat itu sebenarnya ada beberapa ayat sebenarnya. Ya, silahkan dikeluarkan. Dia tidak harus mengatakan dia itu Tuhan, tetapi yang mengatakan tidak harus, menyatakan dirinya Tuhan itu Anda kan? Iya. Bukan Yesus kan? Ya, salah satu contohnya itu pencobaan di padang gurun. Ketika iblis mencobai dia. Jadi Tuhan itu bisa dicobai, Pak, oleh ciptaannya. Iya. Makanya saya jelaskan dulu, kalau ayatnya salah bisa dikoreksi karena saya tidak sedang pegang Bible. Ya, anggaplah Bapak sudah menyampaikan ayatnya, saya sudah mendengar gitu, bahwasanya Yesus dicobai. Nah, Tuhan ini bisa, Pak, dicobai oleh makhluk ciptaannya. Ya, makanya saya jelaskan dulu supaya bukti ketuhanan ini dia berrantai-rantai, mulai dari pencobaan sampai ke Yohanes, ke Wahyu, ke Filipi, pokoknya nanti kita beranjur-anjur ke sana. Ketika kita coba logik dulu, Pak. Pak Niden, kita logika dulu. Karena Bapak kesulitan menampilkan ayat, saya terima, nggak apa-apa. Nah, maksud Bapak saya sudah paham, sudah tangkap. Bahwasanya Bapak mau menyampaikan ini loh, ada momen percobaan terhadap Yesus. Nah, secara logika, apakah Bapak benar-benar meyakini dan memaklumi bahwasanya Tuhan itu bisa dicobai oleh ciptaannya sendiri? Kalau dicoba itu memang dicoba, karena memang iblis itu kan
Dia mau kuasa, Bukan. dia maunya dia Bukan lebih itu. kuasa. Coba Bapak pada saat saya bicara, handphonenya didekatkan ke kuping supaya yang saya tanyakan jelas. Ya, Apakah baik. Bapak meyakini dan memaklumi bahwasanya Tuhan Bapak bisa dicobai oleh ciptaannya? Nah, setelah ini Bapak boleh bicara. Nah, handphonenya didekatkan ke mulut. Ya, ya, bisa dicobai karena memang dalam kemanusiaannya itu banyak yang menyatakan inilah anak Allah, dia ini Mesias, dia ini Allah. Jadi pencobaan itu selalu menghampiri dia. Kenapa Makanya pada iblis pun mencoba dia. Gini Pak, kenapa pada saat hal-hal yang lemah Bapak selalu tampilkan kemanusiaannya? Kenapa Bapak tidak berani mengatakan pada saat dicobai ketuhanannya gitu loh? Kenapa nggak berani ngomong kayak gitu? Sedangkan teman-teman Kristen ini selalu mengatakan pada saat ada mukjizat ketuhanannya, pada saat sedang tidur kemanusiaannya. Kenapa seperti itu? Kenapa nggak? Ya sudah Yesus saja gitu. Nggak usah kita bicara dia itu kemanusiaannya itu. Karena kita sudah sama-sama. Gini Pak, saya sepakati Bapak meyakini Yesus itu manusia sekaligus Tuhan. Saya sepakat itu. Nah ya, tapi tidak perlu lantas kemudian pada saat ada momen-momen kelemahan Bapak tekankan betul itu kemanusiaannya gitu. Tapi nanti di sisi lain pada saat ada mukjizat Bapak tekankan betul itu ketuhanannya gitu. Bisa nggak Bapak terima secara utuh Tuhan Bapak itu ya manusia ya Tuhan? Terima konsekuensinya secara utuh. Kalau memang Bapak mau benar-benar menganggap dia Tuhan. Jangan on off gitu Pak kesannya. Iya, ini bukan masalah on off. Kalau untuk Oke, jadi gini, Bapak memaklumi dan meyakini Tuhan Bapak itu dicobai oleh ciptaannya. Ya, yaitu iblis, ya di padang gurun seperti itu. Ya, Bapak memaklumi dan meyakini Tuhan Bapak dicobai oleh ciptaannya. Ya, memang kalau sebagai manusia ya dia dicobai. Nah, kan apa saya bilang, ya kan? Ya kan teman-teman, apa saya bilang? Pada saat ada hal-hal yang lemah pada diri Yesus, dia tekankan itu kemanusiaannya. Nanti kalau ngomongin masalah Yesus itu menyembuhkan, membangkitkan orang mati, dia akan kedepankan itu ketuhanannya. Seolah-olah itu sesuatu yang hebat, dan pada saat ada sesuatu yang lemah, dia kedepankan kemanusiaannya. Ini artinya Bapak itu cherry picking, artinya Bapak memilih-milih. Artinya Bapak tidak mau menerima Yesus itu secara utuh. Tidak percaya diri dengan sosok Yesus ini sebagai Tuhan gitu. Nah, kalau Bapak berani untuk yakin, untuk percaya diri dengan ketuhanan Yesus ini, pada saat saya bilang, apakah Bapak memaklumi, apakah Bapak meyakini bahwa Tuhan Bapak itu dicobai oleh ciptaannya? Bapak gentle mengatakan, iya Tuhan saya dicobai, Tuhan saya dicobai oleh ciptaannya gitu Pak. Itu kalau yang gentle. Nah, sekali lagi ya saya katakan nih, apakah Bapak meyakini dan memaklumi bahwa Tuhan Bapak itu dicobai oleh ciptaannya? Ya, kalau jawaban saya itu tidak tepat ya kita pause dulu karena jawaban saya itu kapasitas saya, Bang. Ya, berarti Bapak pada dasarnya berarti Bapak kemungkinan pada dasarnya tuh ya enggak dalam hati Bapak barangkali pada dasarnya tuh ya menolak bahwa Tuhan itu bisa dicobai, ya kan? Begitu Pak? Enggak seperti itu Bang. Oke, berarti Bapak tegaskan sama kita nih yang menonton 1,6K ini, tegaskan Pak bahwasanya Bapak yakin Tuhan Bapak itu dicobai oleh ciptaannya. Iya. Yakin Pak. Hanya tadi konfirmasi saya sebagai manusia yang tadinya udah berapa kali ini diketahui bahwa dia itu anak Allah, makanya iblis mencobai dia. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Itu kan yang 3 kali. Gini. Yang menebus dosa manusia menurut Bapak nih dalam kekristenan, yang menebus dosa ini Tuhan atau manusia? Yang menebus dosa. Ya. Kita lari ke penebusan dosa lagi.
Bapak tadi saya main di situ, Bapak berputar-putar. Nah makanya karena Bapak saya mau membangun kepercayaan diri nih, Bapak pasti percaya diri jawab ini. Pasti Bapak percaya diri. Yang menebus dosa Bapak ini Tuhan atau manusia? Dalam kemanusiaan ya Yesus, kemanusiaan Yesus. Oke, berarti yang menebus dosa Bapak ini manusia Yesus. Ya, manusianya Yesus. Iya, manusia berarti bukan Tuhan kan? Tidak ada pernah Tuhan menebus dosa manusia kan? Iya, manusianya Yesus. Berarti tidak pernah ada Tuhan menebus dosa kan, Pak? Tidak ada tertulis Tuhan menebus dosa. Oke, berarti Bapak ini bukan diselamatkan oleh Tuhan kan? Berarti diselamatkannya oleh manusia. Manusia Yesus. Jadi konsep Tuhan menyelamatkan manusia itu nggak ada sebenarnya. Jadi kalau manusia mau selamat itu ya harus usaha, harus berbuat baik, kan begitu sebenarnya. Gimana Pak? Kira-kira masuk nggak? Ada Bunda Rahma, saya nyapa dulu ya barangkali. Kalau Bunda Rahma masih on fire. Assalamualaikum Bunda Rahma. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau masuk Bunda. Kapasitas saya saja seperti itu. Apa ya? Lanjut dulu Bang. Oh siap, ya ini lagi ngobrol aja. Ya tadi ada Guru Juma tapi sudah pamit, ada Bang Handi, sepertinya istirahat. Lanjut. Iya, silakan Pak Niden. Kita kan lagi diskusi mengenai pembuktian. Tadi Bapak bilang ya, inilah anak yang kukasihi itu, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Berarti saya dan Pak Niden ini harus mendengarkan Yesus. Nah kalau benar Yesus ini Tuhan, kalimat apa yang harus saya dengar dari Yesus? Bahwa dia itu Tuhan gitu. Kalimat apa Pak? Ayat yang mana? Keluarin semua Pak. Jangan ditahan-tahan, keluarin semua ayat. Dalam kemanusiaannya itu ajaran-ajarannya yang dia sampaikan itu yang harus didengar. Betul, ajarannya betul. Nah masalahnya pembuktian ketuhanannya ini yang mana Pak? Kalau ajaran ini misalnya ajaran berbuat baik, bersedekah, ya, bertutur kata baik gitu ya, itu anggaplah kita sudah setujui secara manusiawi kita harus memang berbuat seperti itu. Nah sekarang kata-kata Yesus yang bisa membuktikan ketuhanannya itu yang mana? Yang bahwasanya dia itu Tuhan. Ya baik, oke. Yohanes 13 ayat 13 itu batu dia. Ya. 13 tadi kita udah bahas Pak. Tadi kita udah bahas. Ya. Baik. Makanya tadi saya tawarin ke Bapak mau lihat teks aslinya enggak gitu. Bapak bilang yang salah LAI. Tadi Bapak ngakuin itu loh. Bapak mungkin lupa. Saya masih ingat Pak. Iya, kalau teks aslinya mungkin berbeda dengan. Enggak, tadi Bapak akui enggak terjemahannya salah gitu. Bapak akui kan. Ya. Berarti secara teks asli kan kita sudah sepakati makna yang sebenarnya adalah Tuhan. Akulah guru dan tuan, ya, atau bisa jadi akulah guru dan pemelihara, gitu kan? Akulah guru dan pemilik, gitu. Akulah guru dan tuan. Nah, selain ayat itu apalagi? Karena Bapak udah kritik LAI tadi di ayat itu. Iya, oke. Terus di Lukas 2 hari ini telah lahir bagimu Kristus itu. Itu juga. Itu kalau menurut Abang teks aslinya itu bunyinya seperti apa? Oke, tadi kan kita sudah bahas itu juga Lukas ya. Lukas hari ini telah lahir ya kan? Gitu ya Pak? Ya. Kan begitu Pak, sudah kita bahas tadi. Yang lahir itu kan yang lahir itu Kristus kan Pak? Iya. Soalnya saya Kristus itu tadi apa? Teks aslinya seperti Kristus itu tadi apa Pak? Bapak? Kristus itu tadi apa? Manusia atau Tuhan? Mesias itu manusia atau Tuhan? Kristus ya artinya yang diurapi seperti itu. Yang diurapi betul. Apakah Tuhan diurapi atau tidak Pak? Atau manusia yang diurapi? Ya. Kalau manusianya Yesus yang diurapi itu benar. Tapi kalau manusia biasa ya. Enggak, kita nggak ngomongin manusia yang lain. Mungkin ini yang ditanyakan tuh teks aslinya di situ. Teks aslinya itu Pak Tuan Urios. Hari ini telah lahir Kristus
yang diurapi Tuhan di kota Daud. Tuhan itu Pak, di situ. Lanjut. Betul Bunda. Kita tadi udah sempat bahas itu Pak. Yang lahir itu manusia yang diurapi. Nah kata kurios di situ yang diterjemahkan oleh LAI sebagai Tuhan, kita sudah sama-sama sepakati kurios itu Tuhan. Bapak bahkan tadi mengkritik LAI. Nah kita udah bahas itu. Bapak mungkin lupa, saya masih ingat. Ada lagi barangkali ayat yang lain Pak? Ya, kalau untuk ayat yang lainnya lagi, saya sudah sampaikan juga tadi pernyataan Yesus, pernyataan Yohanes, dia sudah ada sebelum aku dilahirkan. Nah, itu pernyataan Yohanes, dia ini Yesus, berarti yang mana Yesus sudah ada sebelum Yohanes dilahirkan. Terus pernyataan Yohanes lagi, Yesus lagi di Yohanes 8:28. Aku sudah ada sebelum Abraham jadi. Nah, itu kan suatu bukti bahwa pada mulanya itu hanya firman, bukan fisik, bukan daging ataupun manusia. Jadi itu yang membuat kita sebagai orang Katolik itu. Tadi Bapak begini. Bapak menganggap Yesus ini Tuhan hanya karena Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Satu itu ya. Kedua, Bapak menganggap Yesus Tuhan karena Yesus sudah ada sebelum Yohanes ada. Begitu Pak? Oke, sekarang saya coba kutip ini Pak. Bapak tahu siapa yang menulis Amsal? Kalau tidak salah Salomo atau Salomo, betul. Di dalam Amsal 8 Pak, nomor 22, nomor 23 berbunyi seperti ini. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai yang terdahulu dari perbuatan-perbuatannya yang dahulu kala. Aku telah dibentuk sejak semula, sejak awal mula, sebelum bumi ada. Salomo bisa berkata seperti itu Pak. Sebelum bumi ada, dia sudah dibentuk. Nah, kalau Yesus kan cuma berani bilang aku ada sebelum Abraham ada. Ya. Waktu ada Abraham, bumi udah ada, Pak. Waktu ada Yohanes, bumi sudah ada. Bahkan sebelum ada Abraham, sebelum ada Yohanes, Adam sudah ada. Ya. Nah, ini Salomo di dalam Amsal 8:22-23 berani mengatakan aku telah dibentuk sejak semula, sejak awal mula, sebelum bumi ada, Pak. Lebih OP ini Pak, lebih overpower Salomo ini. Nah, kalau Bapak menuhankan Yesus karena dia ada sebelum Abraham ada, tambahin Pak, tuhanin Salomo nih. Salomo sudah ada sebelum bumi ada, gitu Pak. Oke, baik. Gimana tuh? Itu saya belum baca itu. Nah, itulah masalahnya. Bapak belum baca, tapi berani menyimpulkan bahwa Yesus Tuhan hanya karena Bapak membaca Yesus bilang aku ada sebelum Abraham ada. Nah, padahal nih, kalau teman-teman Kristen berdiskusi dengan Muslim itu selalu mengatakan banyak ayat-ayat metafora gitu kan ya, ayat-ayat perumpamaan gitu pada ucapan-ucapan Yesus. Kenapa yang seperti ini malah tidak mau dianggap sebagai metafora? Tidak mau dianggap sebagai perumpamaan gitu, atau maksudnya ya kiasan gitu. Apa sih maknanya? Karena ucapan para nabi itu biasanya dalam Pak, nggak selalu frontal. Ada makna-maknanya gitu, sehingga harus diresapi. Kalaulah hanya untuk menyatakan dirinya Tuhan, Pak Yesus nih, kalau hanya untuk menyatakan dirinya Tuhan, nggak usah kata-kata yang nggak pakai mikir gitu. Udah tinggal ngomong aja aku ini Tuhan, sembahlah aku. Sama seperti dalam Al-Quran jelas innani anallah, aku ini adalah Allah. Jelas Pak. Baik, Bang. Jadi kita tuh sebenarnya nggak mencari-cari gitu. Ya, menurut Abang, soalnya saya lupa ingat lah antara Amsal, Yesaya, Kejadian itu yang mana duluan, Kejadian, Yesaya atau Amsal? Kita ini bukan berbicara mengenai yang mana duluan Pak. Tapi apa bunyi dari ayat itu, apa yang disampaikan di situ. Nah, tadi saya menanggapi Bapak. Saya hanya bertanya itu saja. Saya hanya bertanya itu. Kira-kira susunannya itu gini Pak, saya sebutin aja.
Saya sebutin aja apa yang di kanon ya di dalam situ, apa yang istilahnya memang disusun di situ. Kalau disusun di situ ya istilahnya dari kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, raja-raja, Tawarik, Ezra, Nehemia, Esther, Ayub, Mazmur. Kan gitu. Tapi kalau Bapak tanya siapa yang duluan, ya poinnya apa Pak kita ke situ? Saya kan kurang baca. Maksud Bapak bahwa kita ke situ Bible. Soalnya saya baru dengar ayat ini. Nanti saya mau beli kitab Amsal tadi Bapak baru dengar. Iya, saya baru dengar. Kalau Salomo menyampaikan seperti itu. Iya, makanya Pak, saya tanya sama Bapak. Gini Pak, begini Pak, begini. Kan tadi saya tanya dulu sama Bapak tahu Amsal? Tahu. Siapa yang menulis Amsal? Salomo, kata Bapak. Nah, makanya saya sampaikan di dalam Amsal 8, 22, 23, Salomo berani mengatakan bahwa dia telah dibentuk ya. Di sini kan katanya aku telah dibentuk. Nah, ya kan saya kan nunjuk berarti dia nih. Dia sudah dibentuk nih Pak sebelum bumi ada. Tadi Bapak tuh percaya diri nih mengatakan Yesus ini Tuhan gara-gara dia sudah ada sebelum Abraham ada. Yesus ini Tuhan karena dia sudah ada sebelum Yohanes ada. Nah, saya katakan Salomo ini sudah ada sebelum bumi ada, Pak. Jadi artinya sebelum Yohanes, sebelum Abraham, ini lebih hebat lagi, bahkan sebelum. Iya, oke. Tidak apa-apa, gitu. Bang. Ya, itu kan pengalaman dari apa yang Abang bacakan. Tidak masalah, saya tidak bantai itu menurut rutinitas harian Abang seperti itu. Tapi saya mau tahu dulu antara Amsal, Mazmur, Amsal yang duluan disusun di lembaran pertama itu nanti Bapak cari tahu ke yang lain aja Pak. Kalau soal itu ya. Lagian menurut saya sih nggak ada poinnya kita ke situ gitu. Iya. Nah, atau gini aja Bapak keluarkan lagi ayat yang harus saya dengar dari ucapan Yesus. Buktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, Abang Rizal nanti kita saling follow ya. Boleh. Mungkin 2-3 hari saya mau beli Alkitab dulu untuk. Oh, beli. Belum punya Pak? Belum. Di handphone aja Pak. Di handphone ada aplikasi. Ya, kalau di handphone itu umum. Kalau dibeli itu kan Katolik punya dengan Protestan beda Bang. Oh ada Pak, yang versi Katolik ada, yang kalau 73 kan Pak, Katolik itu 73 kan Pak? Iya, Katolik punya 73, kalau Protestan 66. Oke, di Protestan 66. Kenapa Pak ini apa namanya? Yang 6-nya itu kok tidak digunakan oleh Protestan, kenapa? Itu pun saya belum tahu. Oke, nggak apa-apa ya Pak. Itu urusan tetangga sebelah lah ibaratnya ya, urusan Protestan ya. Iya. Nanti saya beli dulu kita. Oke, ada lagi Bapak ayat yang bisa Bapak sampaikan untuk membuktikan ketuhanan Yesus? Ya. Oke, mungkin Bunda Rahma Muslim Pak. Nggak akan membuktikan ketuhanan Yesus. Bunda Rahma terlambat naik. Yang ada Bapak dirujak sama Bunda Rahma nanti. Kita lanjut diskusi ya, karena ini sangat larut. Nanti saya beli dulu Alkitab untuk belajar lebih dalam lagi mengenai kebenaran. Atau Bapak barangkali mau 1-2 kata dulu dengan Bunda Rahma Pak, biar kenal gitu. Ya. Mungkin mohon maaf di lain waktu mungkin saya bisa diskusi sama Bunda Rahma di komal-komalnya Tuan Raja atau di Arif atau di sini juga boleh. Iya. Oke, Bunda Rahma, Bang Arif, saya harus pamit dulu supaya punya energi lagi untuk besok lah. Iya, siap. Terima kasih Bapak. Baik, ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan. Siap. Ya Pak ya. Salam untuk Bang Juma yang sudah turun tadi. Ya, terima kasih Bang. Ya, malam. Ya. Assalamualaikum Bang Zulkifli. Waalaikumsalam. Kita taruh Bang Zulkifli sama Bunda Rahma di atas ya. Nggak usah. Selamat datang. Assalamualaikum.
Tidak usah Waalaikumsalam. Bang, apa Rizal, dibesarkan saja yang lain. Saya baru naik juga ini, saya belum menyimak apa jalan diskusi. Shiftnya gantian dari siang ini saya di Tadarip nih. Oh, Masya Allah. Dari terang ke gelap mau ke terang lagi. Ah, Ya, saya sapa dulu ya. 1,4K mata memandang. Saudara-saudara Kristen ada 3 kursi di sini. Silakan melakukan multi guest ya, permintaan silakan. Di sini Tadi itu sengaja saya biarkan itu loh. Karena kayaknya masih bisa bedain antara Bapak dan Yesus, Yesus dan Bapak, manusia dan Tuhan. Tapi nggak bisa juga. Kayaknya udah diformat dari sononya dia kayak robot, nggak bisa gitu loh. iya, masalahnya Bang Andi nggak belum punya Bible Bang Andi, di aplikasi juga nggak ada. Nah itu dia. Jadi apa yang didapat aja udah. Iya. Malah kayaknya boleh banyak belajar. saya sering baca. Nggak boleh belajar, nggak boleh maju. Pokoknya. Jadi sebenarnya yang tanggung jawab ini Jul Kipli ini sebenarnya. Jul, tanggung jawab. siap Bang. Soalnya lu juga begitu dulu. Iya sih, tapi kan Bang Hadi, maksudnya Ada Jeff Colby nih Bang ada Zulkifli. kemauan. Ada kemauan. Jeff Colby naik Jeff. Divisi Jeff. Naik lagi deh, pandai lu nanya-nanya gitu loh, naiklah. Iya, Jeff Colby naik aja lah, kau bertanya lah kau. Asal jangan pejabat surga, aduh. Bahan baku bumi Bang Andi ditanyain. Dari apa katanya bahan baku bumi? Siapa yang nanya gitu? Itu siapa gue masak? Oh iya ya. Ya bumi itu diciptakan nggak pakai bahan baku. Abang Tigan, selamat malam Abang. Selamat malam. Iya, boleh tahu Abang agamanya apa Bang? Yo, Islam dong. Oh Islam, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Abang, barangkali ada yang disampaikan. Iya, nggak ada Bang, saya nyimak di bawah aja, kepencet tadi. Abang di mana Oh, Bang Tiga? iya. Bang Tiga ada di mana? Di Medan Bang, di Medan. Oh di Medan. Bagaimana kabarnya Bang Zulkifli di Medan? Gak tahu Bang. Lah, gimana sih nggak tahu kabarnya temen? Aduh. Kan Bang Jul ini kan di Palu, ada di Medan. Saya tanya bagaimana kabarnya Pak Jul yang ada di Palu sedangkan ada di Medan, gitu loh. Bisa lo Bang. Ada Bang.